Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safero Pramudika Arya Wibowo dengan NIM 81114222865, Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum. Jadi tema yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah hoax dengan judul pencegahan penyebaran hoax, video manipulasi AI guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam KBBI, hoax adalah berita bohong, ekses negatif terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial. Wikipedia mengartikan hoax sebagai usaha dalam atau untuk menipu dan mengakali penerima informasi agar mempercayai sesuatu yang bersifat palsu. Dan informasi palsu ini diketahui jelas oleh pencipta informasi ini, dengan tujuan agar penerima informasi terhasut atau merubah arah pemahaman terhadap sesuatu. Informasi hoax tersebar karena masyarakat dengan mudahnya mempercayai terhadap sebuah informasi yang dia terima. Dan masyarakat punya addiction terhadap sumber yang dianggapnya selalu menyebarkan informasi yang benar. Jadi tujuan dari informasi hoax ini adalah untuk membentuk persepsi, menggiring opini, dan membuat opini yang menguji kepemahaman pengguna internet dan media sosial terhadap informasi yang disebar. Kemungkinan informasi yang dilahirkan kembali atau diproduksi kembali dengan tambahan opini pribadi juga menjadikan sebuah informasi yang awalnya bersifat fakta menjadi informasi hoax. Dalam pembuatan sebuah informasi harus mencari data yang bersifat fakta dan saling berkorelasi agar dapat dipahami secara benar oleh penerima informasi. Hal ini yang sering diabaikan oleh orang yang menyebarkan informasi dan membuat sebuah informasi. Dalam peta historius epistemologi, hoax lahir dengan kepercayaan sejarah bersifat seakan sains. Selama hoax tidak memiliki efek negatif terhadap publik, maka sebuah informasi hoax tidak dapat dimasukkan dalam kategori informasi yang salah. Jadi pada tahun 2023, tidak lama dari hari ini ya, beredar sebuah video yang menampilkan Presiden Joko Widodo sedang berpidato dalam bahasa Mandarin. Jadi video tersebut menjadi viral di media sosial dan banyak yang menyebutnya sebagai Presiden Jokowi berbahasa Mandarin. Namun Kementerian Komunikasi dan Informatika atau kita sebut Kominfo merespons viralnya video tersebut dan menyatakan bahwa video tersebut merupakan disinformasi atau hoax. Video tersebut merupakan hasil editan yang menyesatkan dan telah dimanipulasi dengan teknologi artificial intelligence (AI). Deepfake khususnya. Presiden Jokowi tidak menggunakan bahasa Mandarin saat berpidato tersebut sehingga ini adalah bentuk disinformasi. Dalam kasus video hoax Jokowi berbahasa Mandarin, Kementerian Kominfo telah mengambil tindakan dengan menyatakan bahwa video tersebut merupakan disinformasi atau hoax. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menangani penyebaran hoax dan melindungi masyarakat dari dampak buruknya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki daya kritis yang tinggi dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta selalu merujuk sumber-sumber terpercaya seperti situs pemerintah atau media yang kredibel. Kominfo menyebutkan bahwa video yang beredar identik dengan unggahan kanal YouTube The US Indonesia Society (USINDO) tertanggal 13 November 2015. Video ini kemudian direkayasa dengan teknologi AI sehingga menampilkan Jokowi seolah-olah fasih berbahasa Mandarin. Namun video asli adalah saat Jokowi berpidato di ajang gala yang digelar oleh US Chamber of Commerce, US Asian Business Council Oktober 2015. Presiden Joko Widodo tidak menggunakan bahasa Mandarin saat berpidato, sehingga ini adalah bentuk disinformasi. Kominfo mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi. Kominfo mengimbau masyarakat untuk selalu merujuk ke sumber terpercaya jika mendapatkan informasi lebih lanjut. Kominfo sedang menurunkan dan memberikan label disinformasi terhadap video yang dimaksud. Jadi di dalam Indonesia itu termasuk
pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa menyebarkan berita palsu dengan sengaja untuk menimbulkan kebencian dapat dipidana selama 10 tahun. Ayat 2 menegaskan bahwa menyiarkan berita bohong yang dapat merugikan masyarakat dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Perbedaan antara keduanya adalah pada tujuan penyebaran berita bohong, di mana dalam ayat pertama dimasukkan untuk menimbulkan masalah, sementara ayat kedua melibatkan tindakan penyadaran dengan kemungkinan mengetahui bahwa berita bohong akan menimbulkan masalah. Selain itu, pasal 28 ayat 2 UU ITE juga mengatur penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau hubungan antar golongan. Dengan demikian, penyebaran berita palsu dengan tujuan menimbulkan kebencian dan tidak berdasarkan kebenaran dapat diklasifikasikan sebagai hoaks. Mencegah fenomena hoaks dalam konteks digital di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah literasi digital, yang dianggap sebagai cara paling sederhana dan efektif untuk melawan hoaks selama pandemi ini. Literasi digital dapat mengurangi kesalahpahaman dan kesalahan interpretasi masyarakat terhadap informasi yang diperoleh dari media digital. Studi yang dilakukan oleh Faizi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi digital di Indonesia dan tingginya penyebaran berita palsu menjadi ancaman yang serius karena dapat menimbulkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Jadi ada beberapa poin krusial dalam literasi digital. Yang pertama adalah kognitif, berpikir secara kritis. Yaitu individu perlu memiliki pengetahuan yang luas yang untuk memilah dan memahami informasi sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau informasi yang tidak benar. Yang kedua ada critical, menganalisis secara kritis, yaitu kemampuan untuk berpikir secara kritis dan luas serta memahami informasi dengan baik, membantu individu tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau informasi yang tidak benar. Yang ketiga, civil, yang mendukung perkembangan civil society. Dalam konteks literasi digital, civic diartikan sebagai kemampuan menggunakan internet dan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dan yang terakhir, dalam literasi digital, civic mencakup kemampuan menggunakan internet dan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Jadi, pencegahan hoaks juga dapat melibatkan regulasi struktural pemerintah dan pengembangan literasi digital. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan seleksi terhadap informasi sebelum mengonsumsi dan menyebarkannya. Jadi, pengenalan literasi digital menjadi krusial dalam mengembangkan kecerdasan dan sikap kritis dalam menghadapi informasi di era digital ini. Jadi, sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.